warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Walau masih masa pandemi COVID-19 dan kita belum bisa berjumpa, semoga kalian tetap sehat dan semangat. Kami dari kelompok 2, Intan Nafara, Adnan Abdul Khalik, dan Aprilia Nur Aziza akan menjelaskan sedikit tentang fungsi perencanaan atau planning yang terdiri dari pengertian, prinsip, jenis, dan tahapan perencanaan, kriteria perencanaan yang baik, dan aplikasi perencanaan pendidikan. Jeng jeng jeng. Tahu nggak sih teman-teman, secara filosofis dalam kegiatan sehari-hari sebenarnya kita selalu penuh dengan perencanaan. Tapi sering tidak disadari bahwa kita telah melakukan perencanaan sangat amat banyak. Contohnya nih, besok kita mau kemana? Akan mengerjakan apa? Dan bagaimana caranya? Nah, itu adalah salah satu contoh suatu pertanyaan untuk perencanaan. Lalu, perencanaan itu apa? Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan menurut Profesor Dr. Yusuf Enos bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan usaha yang optimal. Bentuk-bentuk dari perencanaan pendidikan. Ditinjau dari segi waktu, perencanaan pendidikan dapat dibedakan atas 3 perencanaan. 1. Perencanaan jangka panjang antara 11 hingga 30 tahun. 2. Perencanaan jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun. Dan 3. Perencanaan jangka pendek antara 1 hingga 4 tahun. Ketiga bentuk perencanaan tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena perencanaan jangka pendek merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah, dan keduanya merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang. Tahap-tahap penyusunan rencana strategis pendidikan. Proses penyusunan rencana strategis pendidikan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama ada diagnosis, yang kedua ada perencanaan, dan yang ketiga ada penyusunan dokumen rencana. Nah, pada tahap pertama, di tahap diagnosis, dimulai dengan mengumpulkan berbagai informasi perencanaan sebagai bahan kajian. Kajian lingkungan internal bertujuan untuk memahami kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan dalam pengolahan pendidikan. Pada tahap kedua, tahap proses penyusunan rencana dimulai dengan menetapkan visi dan misi. Visi merupakan gambaran atau wawasan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan. Sementara misi ditetapkan dengan jalan mempertimbangkan rumusan penugasan yang merupakan tuntutan tugas dari luar organisasi dan keinginan dalam berkaitan dengan visi masa depan dan situasi yang dihadapi saat ini. Nah, pada tahap terakhir, tahap penyusunan dokumen rencana strategis dirumuskan dengan singkat, tidak terlalu tebal, supaya mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh tim manajemen secara luas. Perumusan dapat dilakukan sejak saat pengkajian telah menghasilkan temuan. Untuk menyelesaikan, akhir perlu menunggu hingga semua keputusan atau rumusan telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak yang terkait.
Prinsip-prinsip yang dibangun dalam pendidikan. A. Perhatian. Dalam pembelajaran, guru hendaknya tidak mengabaikan masalah perhatian, yaitu dengan cara menarik perhatian siswa agar berkontribusi dan tertarik pada materi pembelajaran serta tidak mudah bosan dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. B. Motivasi. Jika siswa terpusat pada pembelajaran, maka langkah selanjutnya guru selanjutnya memotivasi siswa agar siswa lebih terpusat pada materi yang diajarkan. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa tidak sekedar menerima dan menelan konsep sementa-menta yang disampaikan oleh guru, tetapi siswa berkreativitas secara langsung. Dalam hal ini, guru perlu menciptakan situasi yang menimbulkan aktivitas siswa. D. Keterlibatan langsung. Dalam hal ini, agar siswa banyak terlibat langsung dalam proses pembelajaran, hendaknya guru memilih dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. E. Pengulangan belajar. Penguasaan materi pada siswa tidak berlangsung secara singkat. Siswa perlu melakukan pengulangan agar materi dipelajari tetap ingat. Oleh karena itu, guru harus melakukan sesuatu agar siswa melakukan pengulangan materi belajar sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu adalah sedikit presentasi dari kelompok 2 dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.